Sobat Samas yang setia, hari ini kita akan mengawali perjalanan menuju mata air kehidupan. Bagi tiap kita yang siap untuk berangkat, mari kita bersama berdoa. Bapa, hidup ini penuh kesulitan dan kadang terasa begitu pahit. Hal ini menggoda kami untuk lari dari kesetiaan, menjauhi dan meninggalkan-Mu. Seringkali kami tidak tahan, karena harapan seakan hilang. Kami membutuhkan pengharapan yang pasti, yang sanggup membawa kami kepada kelepasan dan kemenangan. Berikanlah pengharapan-Mu Bapa, melalui kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Sang Penyelamat, kami memohon. Amin. Sobat Samas, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 13 hingga 17. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka." Demikianlah firman Tuhan. Sobat Samas, berbicara mengenai masa penganiayaan, maka istilah pengangkatan seolah menjadi angin segar tentang sebuah kondisi yang diimpi-impikan untuk melepaskan diri dari penderitaan yang berkepanjangan. Apalagi kalau hal ini dikaitkan dengan pengajaran yang menunjukkan bahwa mereka yang terangkat adalah lebih kudus daripada yang tertinggal dalam masa tersebut. Bahkan dalam masa pandemi ini pun, seolah mereka yang terpapar maupun terdampak, seolah dilihat sebagai pribadi dalam skala iman yang lebih rendah daripada mereka yang baik-baik saja. Firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang keluar dari kesusahan besar di ayat 14. Bahkan disebut mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Jika disebut bahwa mereka telah keluar, itu berarti bahwa sebelumnya mereka berada di dalam kesusahan besar atau mengalami kesusahan besar. Namun di sini kita melihat bahwa mereka lulus. Dalam kitab Wahyu beberapa kali digunakan istilah klipsis atau penderitaan. Ini menunjuk kepada orang percaya yang menderita penganiayaan di tangan orang-orang yang tidak percaya. Namun mereka berhasil melewati penganiayaan itu, bahkan disebutkan bahwa mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Mereka tidak lolos dari penderitaan, artinya terhindar dari penderitaan. Namun iman kepada Kristus membuat jubah yang berlumur dosa itu dicuci menjadi putih. Ketaatan dan kesetiaan mereka membuat penyelamatan Kristus berlangsung sempurna di dalam dirinya.
Hari ini mungkin kita tidak bisa lolos dari penderitaan, berbagai peristiwa yang pahit dan menyakitkan. Namun apakah kita akan mencuci jubah kita dengan darah Kristus atau membiarkannya tetap berlumur dosa? Natur manusia selalu berusaha menghindar. Padahal saat menghadapi ujian, seharusnya dia fokus untuk lulus. Sobat Samas, Kristus membayar kita dengan sangat mahal, menggantikan kita yang tak mampu membayar atau menebus diri sendiri. Ironisnya manusia seringkali justru menolak penebusan itu. Dia lebih suka mengenakan jubah kotor berlumur dosa daripada jubah putih yang dicuci dengan darah anak domba. Manusia bahkan sering gagal paham dalam mengenali ujian yang dihadapinya, bahkan dalam mengenali seperti apa jubah yang putih dan seperti apa jubah yang kotor. Seringkali kekudusan orang dikenali dari kesuksesan, kekayaan, bahkan kemampuannya berkelit dari kebenaran. Firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa mereka yang keluar dari kesusahan besar itu berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam. Ini menunjukkan bahwa mereka berada dalam kekekalan bersama dengan Kristus, Sang Anak Domba. Mereka mungkin meninggal dalam keadaan sakit atau bangkrut. Secara manusia mungkin mereka dianggap gagal, tetapi di dalam kehidupan kekal, iman mereka menunjukkan bahwa Allah menolong mereka, menuntun mereka ke mata air kehidupan, di mana semua air mata akan dihapuskan. Tidak ada lagi lapar dan dahaga, dan matahari atau panas terik. Jadi kesimpulannya hanya satu. Tetaplah setia kepada Kristus dalam segala keadaan. Meski kita melewati aniaya dan penderitaan, namun biarlah jubah kehidupan kita yang kotor dan berlumur dosa itu dibasuh bersih, dibuat putih oleh darah anak domba. Jangan pernah putus asa, jangan lelah dan lengah, karena Sang Anak Domba akan menggembalakan dan menuntun kita kepada mata air kehidupan. Jika kita tidak setia, maka kita tidak akan lulus di dalam ujian ini. Mungkin hidup kita terhindar dari persoalan atau masalah, namun sebenarnya karena kita lari dan tidak berani menghadapinya. Kalau kita mau tetap setia kepada Tuhan, maka Dia akan tetap menggembalakan kita. Mari kita bersama berdoa, memohon kekuatan dari Allah. Bapa, hari ini kami bersyukur karena firman-Mu mengembalikan kami kepada tanggung jawab, agar kami tidak lari dari ujian kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau menggembalakan kami, bahkan menderita bersama kami. Kami mau terus mengiring Kristus yang menuntun kami menuju mata air kehidupan. Amin.